Selamat siang rekan-rekan sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian linguistik kita dalam lingkup semantik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Samsiati, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bale Bandung. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membedah topik yang sangat dinamis, yaitu perubahan makna atau yang sering disebut sebagai pergeseran semantis. Bahasa bukanlah sesuatu yang statis atau beku, melainkan sebuah sistem yang hidup dan berkembang seiring perkembangan masyarakat penuturnya. Kata-kata yang digunakan hari ini mungkin memiliki makna yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan makna pada beberapa dekade atau abad yang lalu. Perubahan makna dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, tanggapan psikologis, maupun kebutuhan akan kehalusan berbahasa. Pada video kali ini, kita akan mengklasifikasikan perubahan makna tersebut ke dalam beberapa kategori utama, yaitu perluasan, penyempitan, ameliorasi, peyorasi, metafora, metoнимia, dan sinentesia. Kita mulai dari dua jenis perubahan makna yang saling berposisi, yaitu perluasan makna dan penyempitan makna. Pertama, perluasan makna atau generalisasi. Perluasan makna adalah gejala semantis di mana cakupan makna sebuah kata pada saat ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan makna aslinya di masa lalu. Kata yang dulunya hanya merujuk pada satu objek atau konsep khusus, kini dapat digunakan untuk merujuk konsep yang lebih umum. Sebagai contoh, mari kita analisis kata ibu. Secara etimologis atau makna aslinya, kata ibu hanya merujuk pada wanita yang melahirkan kita. Namun, melalui proses generalisasi, kata ibu saat ini mengalami perluasan makna sehingga dapat digunakan untuk menyapa atau merujuk pada semua wanita dewasa, wanita yang dihormati, atau wanita yang memiliki status sosial tertentu. Dalam contoh lain adalah kata bapak, saudara, dan kata berlayar, yang dulunya hanya berarti mengarungi laut dengan kapal layar, namun kini mencakup segala jenis perjalanan laut menggunakan kapal bermesin. Nah, sebaliknya, jenis perubahan kedua adalah penyempitan makna atau spesialisasi. Penyempitan makna adalah gejala semantis di mana makna sebuah kata pada saat ini memiliki cakupan yang lebih terbatas, lebih khusus, atau lebih spesifik jika dibandingkan dengan makna dasarnya dulu. Contoh klasik dari spesialisasi ini adalah kata sarjana. Dahulu, dalam bahasa Sanskerta maupun penggunaan Melayu, kata sarjana berarti orang pandai, orang bijak, atau cendekiawan, secara umum tanpa memandang latar belakang pendidikannya. Namun, dalam konteks bahasa Indonesia modern, makna kata sarjana telah menyempit dan secara spesifik hanya merujuk pada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat strata 1, yaitu S1. Contoh lainnya adalah kata madrasah, yang dalam bahasa Arab berarti sekolah secara umum, tetapi dalam bahasa Indonesia telah menyempit menjadi sekolah yang berbasis keagamaan Islam. Pembagian perubahan makna berikutnya didasarkan pada pergeseran nilai rasa atau norma kesopanan dalam masyarakat, yaitu ameliorasi dan peyorasi. Ameliorasi berasal dari kata Latin yaitu melior yang berarti lebih baik. Ameliorasi adalah proses perubahan makna di mana kata yang baru dirasakan lebih sopan, lebih halus, bernilai lebih tinggi, atau lebih menghormati dibandingkan dengan kata yang digantikannya. Proses ameliorasi seringkali berhubungan erat dengan eufemisme atau pemakaian kata-kata pelembut. Sebagai contoh, kata tunanetra digunakan untuk menggantikan kata buta, kata tunarungu untuk menggantikan kata tuli, dan kata pramuniaga untuk menggantikan kata pelayan toko.
Penggunaan kata-kata hasil ameliorasi ini bertujuan untuk menjaga norma kesantunan berbahasa dan menghindari stigma sosial terhadap kelompok tertentu. Berseberangan dengan ameliorasi, kita mengenal istilah peyorasi. Peyorasi adalah proses perubahan makna di mana suatu kata mengalami penurunan nilai rasa sehingga kata tersebut dirasa lebih kasar, kurang sopan, atau berkonotasi negatif dibandingkan makna sebelumnya. Contoh fenomena peyorasi dapat kita lihat pada kata oknum. Pada mulanya, kata oknum berasal dari bahasa Arab, yaitu uknum, yang berarti pribadi, perorangan, atau unsur. Dulu kata ini bersifat netral dan sering digunakan dalam konteks teologis atau hukum untuk merujuk pada subjek secara terhormat. Namun, dalam konteks sosiolinguistik Indonesia saat ini, kata oknum mengalami peyorasi tajam dan hampir selalu berasosiasi dengan individu yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam suatu lembaga. Contoh lainnya adalah pergeseran kata gerombolan, yang kini berkonotasi negatif sebagai kelompok pembuat rusuh. Selain 4 jenis perubahan utama tadi, terdapat pula pergeseran makna yang dipicu oleh proses asosiasi kognitif dan persepsi indera, yaitu metafora, metonimia, dan sinestesia. Pertama, metafora. Metafora adalah perubahan makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat atau analogi antara dua objek yang berbeda. Contohnya, kata kaki pada frasa kaki gunung. Gunung tidak memiliki organ tubuh bernama kaki, namun karena posisi berada di paling bawah, maka digunakan kata kaki berdasarkan persamaan letak geografisnya. Kedua, metonimia. Metonimia terjadi karena adanya hubungan yang sangat dekat atau asosiasi yang erat antara nama barang atau merek dengan objek yang dimaksud. Contoh, seorang mengatakan, "Saya pergi naik Honda." Kata Honda di sini merupakan nama merek kepabrikan. Namun, makna bergeser menjadi penanda umum untuk objek sepeda motor. Ketiga, sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna yang timbul akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya pada kalimat kata-katanya sangat pedas. Kata pedas yang seharusnya merupakan tanggapan indera pengecap atau lidah dialihkan untuk menggambarkan tanggapan indera pendengaran. Yaitu telinga terhadap tuturan yang menyakitkan hati. Begitu pula pada frasa wajah yang manis atau suara yang lembut. Rekan-rekan akademisi sekalian, dari pemaparan materi mengenai perubahan makna ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pergeseran semantis merupakan bukti nyata bahwa bahasa bersifat dinamis dan fleksibel mengikuti arus peradaban manusia. Pemahaman mendalam mengenai peluasan, penyempitan, ameliorasi, peyorasi, hingga fenomena asosiatif seperti metafora dan sinestesia sangat penting bagi kita. Pemahaman ini tidak hanya menghindarkan kita dari anakronisme atau kesalahan penafsiran teks-teks sejarah atau sastra, tetapi juga memperkaya analisis linguistik kita terhadap fenomena penggunaan bahasa di masyarakat. Demikian materi pembelajaran mengenai perubahan makna dalam semantik yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kajian akademis rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa pada sesi kajian linguistik selanjutnya.